Dulu kita mengerjakan sekitar 25.000 kaos, dan itu kita hanya dikasih waktu sekitar kurang lebih 2 minggu Mas ya. Kita menambah freelance karyawan untuk proses jahitnya, meliputi dari ibu-ibu yang ada di kampung. Saya rekrut semua untuk ikut membantu menjahit sekitar 10 hari, bekerja dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Kemudian untuk proses jahit selesai, kita lanjut masuk proses sablon. Itu pun kita melibatkan freelance lagi Mas untuk proses sablon, karena kita melibatkan pemuda-pemuda sekitar 10 orang kalau nggak salah waktu itu ya Mas. Kita proses sablon sekitar 6 kalau 7 hari itu Mas. Dan alhamdulillah itu selesai. H-2 kita packing, kita pengiriman ke sebuah pondok pesantren yang cukup fenomenal. Pondok pesantren itu sekitar 2 truk kita pengiriman kaos, dan alhamdulillahnya selesai tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wijeva Burhan. Saat ini saya berada di kantor Santanu 2. Saya sendiri selaku owner di Santanu 2 yang lokasinya ada di Desa Mboloh, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, tepatnya di sebelah timur Puskesmas Boloh. Kenapa saya memilih usaha percetakan ini? Ya dasarnya basic saya dulu, saya suka dengan warna dan gambar, dengan seni kreatif, dan melihat ada peluang di situ. Akhirnya saya mencoba untuk terjun ke dunia percetakan itu. Sebelum membuka di sini, saya sempat mencoba bekerja di tempat lain Mas. Waktu saya masih muda, dulu saya sempat bekerja di uli bangunan juga, terus kemudian di tempat pemotongan ayam, dan bekerja di pabrik. Dulu saya sempat mencoba, tapi saya merasa tidak nyaman dengan pekerjaan ini karena bukan dari hati saya. Akhirnya saya mencoba peluang lain untuk belajar desain. Pada waktu itu tahun 2013 belum terlalu banyak ya Mas orang yang bisa desain grafis, dan akhirnya saya mencoba belajar ke situ, mulai merintis, dan akhirnya saya menikah dengan istri saya pada tahun 2013, dan saya sudah punya bakat dari desain itu Mas. Dan akhirnya saya membuka percetakan di ruko kecil sebelah Bank BRI Mboloh dengan menyewa tempat pada tahun itu, kurang lebih tempat yang sangat kecil Mas, dan saya bekerja berdua dengan istri saya, mencoba merintis dari nol, dan melihat beberapa peluang di situ. Di ruko itu sekitar 3 tahun, kalau nggak salah 3 tahun atau 2 tahun ya Mas, saya lupa waktu itu. Jadi waktu itu di situ saya merintis 3 tahun, kemudian karena suatu hal tempat yang ingin dibangun dan saya harus pindah tempat, akhirnya saya mendapatkan tempat di sini. Waktu itu sini masih sepi banget Mas waktu itu, jadi saya sendiri dengan belum ada ruko-ruko yang lain. Setelah saya mendapatkan ruko di sini, dan saya juga bingung juga ini mau dibawa kemana percetakan ini. Waktu itu belum terlalu banyak mesin seperti ini, saya belum punya apa-apa, hanya bermodal 1 komputer dan 1 printer. Namun saya mencoba untuk terus semangat Mas, dan waktu akhirnya berpihak pada kita. Kalau nggak salah pada tahun 2017 saya dapat tempat ini, dan saya perjuangkan untuk membangunnya. Di situ saya menemukan masalah besar lagi Mas, di mana saya punya tempat tapi tidak punya isi. Tempat yang juga tidak terlalu besar sih Mas, tapi juga cukup lah untuk kita bekerja di sebuah percetakan itu. Dan masalah itu akhirnya saya berpikir keras untuk mencoba membeli mesin. Namun waktu itu saya belum punya apa-apa, bahkan waktu itu untuk modal sendiri saya masih perhiasan istri saya paksa untuk dijual, kemudian masih tidak cukup juga. Akhirnya mau nggak mau saya harus terjun ke perbankan, dimana waktu itu saya cukup lumayan ambil banyak, sekitar
300 atau 500 juta waktu itu mas. Dan saya nekat lah, waktu itu sebenarnya istri tidak memperbolehkan, tapi tekad saya ingin sampai sejauh ini. Akhirnya saya mengambil perbankan, dibantu dari perbankan, kita mencoba membeli mesin, membeli peralatan-peralatan cetak agar terlihat proper, agar kita lebih profesional. Akhirnya alhamdulillah pada tahun 2017 waktu setelah selesai membangun ini, saya merealisasikan mesin itu dan alhamdulillah sampai sekarang mas. Dan ya seperti yang panjenengan lihat, semuanya mungkin sudah berjalan dengan semestinya. Kalau konsumen sendiri kita jadikan 3 opsi mas. Yang satu retail, corporate, kemudian project. Dari retail sendiri itu konsumen tidak ada minimal order, jadi mungkin ada konsumen membutuhkan 1 kaos, 1 topi, atau butuh 1 mug hanya untuk sekedar kado saudara, atau dia hanya membutuhkan sampel. Itu pastinya kita melayani ke bidang satuan dengan mungkin harga yang selisih ya mas ya pastinya. Untuk corporate sendiri pastinya ada minimal order, dan disitu pastinya beda dengan yang retail ya mas ya. Kalau dari corporate itu mungkin membutuhkan 1 rim, 2 rim, 3 rim, atau kalau untuk banner pastinya 1 roll dan sebagainya. Itu pastinya harganya lebih murah dari retail. Kemudian kalau untuk project sendiri mas, pasti juga berbeda dengan retail ataupun corporate tadi ya. Kalau untuk project itu harganya jauh lebih murah, dan pastinya totalitas kita. Seperti dulu banyaknya sekolahan-sekolahan yang menggunakan jasa kita, dari pencetakan banner dan sebagainya, itu totalitas kita, karena dia juga omset banyak, harganya pasti sangat murah dibanding kedua konsumen yang tadi. Kalau untuk pesanan yang paling besar di antara yang lain, ada dulu kita mengerjakan sekitar 25.000 kaos, dan itu kita hanya dikasih waktu sekitar kurang lebih 2 minggu mas. Kita menambah freelance karyawan untuk proses jahitnya, meliputi dari ibu-ibu yang ada di kampung. Saya rekrut semua untuk ikut membantu menjahit sekitar 10 hari, bekerja dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Kemudian untuk proses jahit selesai, kita lanjut masuk proses sablon. Itu pun kita melibatkan freelance lagi mas untuk proses sablon, karena kita melibatkan pemuda-pemuda sekitar 10 orang kalau nggak salah waktu itu ya mas. Kita proses sablon sekitar 6 kalau 7 kalau nggak 7 hari itu mas. Dan alhamdulillah itu selesai. H-2 kita packing, kita pengiriman ke sebuah pondok pesantren yang cukup fenomenal. Pondok pesantren itu sekitar 2 truk kita pengiriman kaos, dan alhamdulillahnya selesai tepat waktu. Kita juga pernah dapat project dari sebuah partai mas, beberapa partai lah di musim pemilu kemarin, yang itu juga cukup fenomenal juga, karena pesanan yang begitu banyak meliputi dari kaos, banner. Kita hanya dikasih waktu 300 lembar 1 hari jadi, 500 lembar 1 hari jadi. Kaos itu sekitar kalau nggak salah 400, hanya meminta waktu 1 hari, dan alhamdulillahnya kita selesaikan. Bahkan itu dulu sempat trouble mesin saya, headnya jebol mas, karena dipaksa untuk bekerja 24 jam. Saya pagi sampai sore, nanti sore dilanjut karyawan sampai pagi lagi, akhirnya mesin itu jebol. Nah, kita untuk trouble-nya sendiri kita harus mengganti sekitar 130 juta kalau nggak salah itu mas waktu itu. Ya lumayan lah, kalau menurut saya uang segitu harusnya menjadi sebuah keuntungan, tapi ternyata ada sebuah trouble dalam sebuah bisnis. Menurut saya lumayan berasa, tapi ya nggak apa-apa lah, itu sebuah perjuangan. Alhamdulillahnya project-project itu selesai dan konsumen merasa senang. Ya semoga kita masih bisa memberi yang terbaik untuk konsumen-konsumen dari Santanu II itu sendiri mas. Kalau soal kerugian, pernah sih mas, kita juga pernah dulu waktu
kita dikejar deadline untuk waktu, akhirnya mesin kita trouble. Kita mencoba mencari teknisi, ternyata teknisi tidak bisa seperti apa yang waktu yang kita tetapkan saat itu, karena kita dikejar oleh deadline itu sendiri. Mau nggak mau mesin itu kita bongkar sendiri Mas. Waktu itu kita bongkar sendiri, saya cari-cari di YouTube waktu itu Mas. Dan begonya saya, gobloknya saya itu, asal coba-coba kita terapkan, ternyata mesin itu meledak. Dan kita mengalami kerugian yang cukup fantastis waktu itu. Kita harus mengganti bot, mengganti head, sekitar 130 juta kalau nggak salah Mas. Tapi ya itulah warna-warni dari sebuah usaha ya Mas. Mungkin orang melihat kita sudah sejauh ini, tapi perjalanan pahitnya lumayan pokoknya Mas. Kalau diceritakan cukup banyak. Dan itulah yang saya merasa paling besar waktu itu. Head kita harus ganti, deadline kita dikejar, bot harus ganti, keuangan menipis, ya seperti itulah Mas. Jadi kalau dikatakan kita nggak pernah rugi, ya pastinya pernah, dan itu pun cukup pahit kalau untuk diceritakan. Kerugian yang lainnya dari kesalahan kita sendiri, mungkin kesalahan penulisan atau kesalahan pengerjaan, miskomunikasi antara karyawan dengan konsumen, itu juga sering terjadi. Mungkin karena kita salah cetak di undangan atau salah cetak di kaos, itu sering terjadi juga. Dan kita mencoba evaluasi itu dengan kita briefing ke beberapa karyawan, kita kumpulkan antara manajemen satu, depan admin dengan belakang, kita kondisikan agar tidak terjadi miskomunikasi yang seperti itu. Dan alhamdulillah saya tidak pernah memotong kesalahan karyawan. Saya jadikan pelajaran, saya selaku ownernya masih bisa membackup untuk kesalahan-kesalahan karyawan. Untuk saat ini kita sudah mulai rapi, kita jadikan pelajaran agar untuk kedepannya kita lebih berhati-hati dan baik. Seperti itu Mas. Kalau dari kerugian di percetakan selain maintenance tadi, juga dulu konsumen sih Mas. Konsumen waktu itu saya manajemen belum tertata, jadi ketika pesanan kita langsung cetak tanpa pembayaran di awal, dan barang sudah diambil, pembayaran belum diselesaikan, dan itu dulu banyak banget Mas. Ya akhirnya kita merevisi manajemen kita. Untuk saat ini kita pakai sistem DP dulu atau bayar dulu, baru kita mulai pengerjaan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena itu ilfil banget lah Mas, kita sudah mengerjakan banyak, diambil, dan sampai sekarang kalau dihitung ya lumayan sih Mas, cukup untuk hidup beberapa bulan. Soal kita ditipu, pernah ya Mas. Saya itu juga pernah. Waktu itu saya mencoba merambah dunia usaha lain. Waktu itu saya mencoba usaha di wedding organizer. Nah, sialnya saya Mas, partner kerja saya itu tidak profesional lah, dan waktu itu saya juga sempat difitnah, saya sempat dijelek-jelekan di luar. Ya pengalaman, setiap orang pasti punya pengalaman yang seperti itulah, dan itu pastinya menjadi motivasi saya untuk semakin maju. Kalau saya itu karakter orangnya Mas, semakin dikerjai, semakin saya ingin berjuang, semakin dihina, semakin semangat Mas. Seperti itu. Pencapaian yang belum dari Santanu 2, namanya pencapaian ya yang belum banyak sih Mas. Cuma untuk saat ini kita sedang merintis dalam dunia video shooting dan fotografi. Untuk saat ini fotografi kita sudah jalan, kita sudah buka studio foto di satu tempat yang cukup lumayan lah untuk kita mencari rezeki di situ dan mengatur hobi kita, hobi yang terbayar. Kita masih dalam proses melengkapi alat-alat di dalam dunia video shooting sendiri itu Mas. Ya karena untuk saat ini kita harus dituntut untuk upgrade, dituntut untuk profesional dalam dunia sebuah video shooting, dan alhamdulillah untuk saat ini kita sudah mulai membaik, kita memulai berproses, dan harapannya ya semoga video shooting kita ini bisa memberi pelayanan terbaik, bisa menghasilkan gambar yang diinginkan oleh konsumen-konsumen.
saya sendiri merasakan sih kunci sukses itu pastinya satu, doa orang tua. Kita tidak bisa lepas dari itu Mas, karena ya doa orang tua pasti itu terlibat dalam sebuah bisnis kita. Santanu 2 tanpa doa kedua orang tua saya itu bukan siapa-siapa, dan yang seterusnya itu kegigihan, berani mencoba, dan semangat harus melawan diri kita sendiri. Karena ya memang kebanyakan orang itu ketika kita sudah gagal 1 kali 2 kali itu enggan untuk mencoba. Nah waktu itu saya melawan itu, ketika gagal saya coba lagi, gagal saya coba lagi, dan alhamdulillah untuk saat ini cukuplah untuk menghidupi keluarga saya dan beberapa karyawan. Walaupun tidak membuat kaya, tapi setidaknya kami di Santanu 2 merasa nyaman dan cukup. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mempercayakan dan mensupport Santanu 2. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain tempat, dan jangan lupa mampir ngopi saja, kami welcome. Saya Wijeva Burhan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang punya titik awal, tapi tidak semua berani terus melangkah saat gagal. Dari desa kecil di Grobogan, seorang pemuda memulai usahanya dari nol, dan seringkali justru di bawah. Tapi satu hal yang tidak pernah hilang, semangat untuk terus mencoba, ketekunan jadi kunci, kegigihan jadi senjata, dan akhirnya waktu berpihak. Kisah ini membuktikan bahwa mimpi itu nyata asal kita mau bekerja keras. Selamat datang di Dapur Santanu 2, tempat kisah perjalanan besar dimulai dari langkah kecil.